dan orang di Jakarta itu anak-anak mudanya itu nggak ada yang kayak kita maksudnya. Tapi bulan ini pada saat baru tanggal 28 Hmm. itu angkanya udah nyentuh 370 juta. Wow. Man and Mic. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita kembali kedatangan seorang pemuda yang tidak biasa. Ya. Ini orang Aceh asli, besar di Aceh, tapi hari ini menetap di Jakarta. Lebih tepatnya di Depok ya. Depok. Di Depok. Nah, dia ini adalah owner dari Gram Fashion, Yopi Mundiri. Apa kabar, bro? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, makasih bro udah hadir. Ya, sama-sama. Yopi udah lama kita nggak ketemu ya, Pak? Ya, Berapa tahun ya? 2003 kali ya? Betul. 2003 Oh ya? ya mungkin ya. Oh enggak lah, yang Enggak lah. dulu waktu aku kuliah di Loksmawe aku pernah datang kan ke kosan aku. Ingat? Oh, itu mungkin 2008 kali ya, 2007. Ya, lebih kurang lah ya. Udah lupa. Utang lama masih ingat nggak? Apa itu? Oke, Yopi Mundiri SE adalah owner Gram Fashion. Nah, Iya. nih Yop, kita Iya. ini nggak bicarain masa lalu kita. Kita nggak bicarain ini Oke. mau nanya-nanya nih tentang Gram Fashionnya sendiri, Yop. Yang mana kita tahu Gram Fashion itu ini seperti di belakang kita, ini salah satu produk yang dihasilkan oleh Gram Fashion yang bisa didapatkan di Shopee dan di mana-mana ya, di mana-mana saja ada. Kemudian omsetnya ini dan penjualannya yang sangat membludak selama beberapa bulan terakhir ya ini. Iya. Oke, Yop, mungkin bisa ceritain dikit, Yop, kenapa mulai berbisnis dan kapan nih pertama nih mulai bergelut di dunia konveksi? Jadi sebenarnya saya itu bisnisnya itu berbeda. Saya bergerak di percetakan. Di Jakarta itu saya bergerak di percetakan, di catering. Jadi saya menangani dua bank syariah yang besar di Indonesia untuk percetakannya, bukunya, undangannya, kartu nama dirut-dirutnya itu saya yang nyetak. Terus catering ketika mereka ada pelatihan itu cateringnya dari saya. Di bank pusat ya, kita bukan ngomongin cabang ataupun wilayah, ini pusat. Saya vendor pusat. Nah, posisi saya pada saat itu bagus banget, nyaman-nyamannya lah. Nah, Zona nyaman ya. iya, zona nyaman banget. Ketika itu kan kita nggak ada yang nyangka bahwa bakal pandemi nih. Kita nggak tahu nih ada tiba-tiba ada musibah yang namanya corona nih, COVID nih, COVID-19. Nah, itu kan hantam banget tuh sektor bisnis tuh. Nah, di Jakarta apalagi nih. PSBB-nya bukan lagi zona merah, udah zona hitam atau hijau atau apalah gitu kan ya. Saking parahnya. Karena di sana juga toko-toko itu dilarang buka. Kalau kita buka itu ada denda. Kita buka rumah makan pada saat itu belum bisa, tapi kemarin-kemarin PSBB yang mulai transisi itu udah boleh buka rumah makan, tetapi cuma bisa take away. Oke, bungkus ya. Nggak bisa dine in, kita nggak bisa. Jadi angka penjualan juga tetap turun lah. Nah, di bisnis percetakan saya itu ngalamin masalah karena media percetakan itu dianggap media penyebaran COVID. Oke. Baik buku, baik Kertas, brosur gitu, kartu nama ya, itu kan dianggap kertas, berbentuk kertas. Karena saya di sana percetakan offset. Offset printing beda sama digital printing. Saya lebih ke offset printing. Dari dua bisnis itu saya turun itu sekitar 95%. Itu jauh banget tuh, 95% tuh. Itu di bulan 4, bulan 5 itu turun drastis. Nah, pada bulan 5 itu saya mikir nih, kita kan punya kewajiban untuk bayar gaji karyawan dan lain-lainnya nih, operasional yang untuk tetap mempertahankan perusahaan kita nih. Jadi itu namanya, kita tuh pengusaha itu kan harus berinovasi dan beradaptasi. Nah, ketika ada masalah ini, masalah itu kita harus mikir nih, apa sih jalan keluarnya? Nah, waktu itu saya masih berpikir nyari bisnis apa sih yang kena, karena kayaknya semua sektor kena gitu. Kena efek dari pandemi ini. Iya, kecuali sembako. Oke. Tetapi kan saya nggak mungkin memulai sembako dalam waktu yang begitu singkat. Iya. Kita belum tahu dari mana pabriknya, dari mana semuanya lah, susah. Kalau sembako itu kita dalam waktu cepat itu buka susah. Iya. Jadi saya udah ngitung-ngitung, nggak masuk.
Terus saya lihat istri saya itu jualan daster. Cuma 9 piece dan itu merek orang. Jadi dia beli di Shopee, dia jual lagi di Shopee. Oke. Nah, saya tanya, Itu belum berapa? itu sekitar bulan 5. Berarti sudah pandemi itu ya? Udah pandemi. Oke. Di tengah-tengah pandemi itu Oke. saya berpikir karena itu tadi angka saya udah turun, Oke. saya udah mulai was-was. Oke. Karena kalau kelamaan bertahan, saya bisa jeblok, hancur. Jadi istri saya dia jualan daster, jalan 9 piece itu, wah saya lihat nih kayaknya bagus nih. Terus saya mikir nih, wah makin pandemi kayaknya daster PSBB itu kan di rumah terus tuh orang tuh. Oke. Nah, pasti permintaannya meningkat nih. Insting bisnis main dong. Nah, udah mah ini kamu papa beliin 100 piece. Itu masih merek orang. Brand orang ya? Brand orang itu. 100 piece. Oke, katanya kita coba. Nah, saya coba 100 piece ternyata dalam waktu nggak sampai seminggu itu sisa 20%. Oke. Nah, bisnis kalau sisa 20% bagus. Oke. Saya tambahin lagi 300 piece. Nah, dan itu sisanya ya segitu lagi. Berarti angkanya bagus nih. Iya. Nah, saya profit saya di situ tipis. Iya. Tipis sekitar 5.000 lah satu baju. Oke. Nah, cuman kita bermain di quantity. Iya. Di satu bulan itu, di bulan 5 itu saya ngejualin produk orang itu 4 sampai 5.000 piece. Oke. 4.000-an. 4 sampai 5.000 piece. Angka pastinya itu kita belum tahu Iya. dulu kan. Terus setelah itu bulan 6 saya baru kepikiran ini ada trouble nih. Waktu saya pakai brand orang ini ada trouble. Karena yang punya brand, yang punya merek itu udah nggak sanggup ngasih barang. Nah, karena penjualan saya itu laku keras. Oke. Malahan ngalahin dia. Itu yang anehnya gitu. Malahan ngalahin dia gitu. Pernah saya itu sampai satu hari dia kasih 1.000 pagi, 1.000 piece pagi, malamnya habis. 1.000 piece. Jadi dia sampai nggak sanggup ngasih barang. Ya, wah, saya kan udah trouble tuh. Saya sempat seminggu itu kosong barang. Saya mikir, ya udah kita coba buka konveksi sendiri dengan 2 mesin jahit, 1 mesin obras, 1 mesin potong. Itu kecil banget. Nah, itu belum besar lah ibaratnya. Karyawan baru 3 orang, sama tukang potong 4. Oke. Jadi dari situ kita produksi sendiri dan kita sisip. Kita tetap jual merek orang, tapi kita masukin brand kita. Nah, brand kita itu kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi amati, tiru, modifikasi. Iya, itu ATM itu namanya. Oke. Karena ada modifikasinya udah aman lah. Iya. Oke. Jadi kita modifikasi. Oh, kekurangan orang apa sih? Nah, itu harus jadi kelebihan kita. Oke. Karena kalau kita mau bermain dalam bisnis apapun, kalau kita mau bermain ke bidang itu, kita harus tahu kompetitor kita itu apa sih keunggulannya. Ya. Dan kita harus nyari apa yang lebih daripada itu. Karena kalau kita sama, kita bakal mati. Sama aja gitu ya. Bukan sama, orang itu udah punya nama, itu udah punya betul. nama gitu. Tapi kalau kita punya kelebihan, kita bisa ngalahin orang yang udah punya nama. Tapi kalau sama aja, kita nggak akan maju. Oke. Jadi saya ngelihat daster itu punya orang, dalamnya itu di dalam ini, dia itu jahitan bordir obrasnya itu 3. Tiga benang. 3 benang. Nah, kalau di kita 4. Oke. Nah, Lebih terus 1 ya. Lebih 1. Besok aku mau buka juga 5. Oke. Asal HPP-nya masuk oke aja. Nah, terus kita ngelihat lagi kekurangan orang apa sih? Wah, daster ini kita harus tahu dulu nih. Oke. Kita target kita jualnya ke siapa? End user kah? Reseller kah? Dan itu kan punya gaya tarung yang beda ibaratnya. Betul. Kalau kita jualan ke reseller itu cara jualnya beda. Kita jualan ke end user juga gayanya beda. Nah, saya putusin kalau kita itu lebih fokus ke penjualan reseller. Nah, karena lebih memudahkan kita. Jadi reseller yang bekerja bagaimana menjual daster kita di daerahnya masing-masing. Memang perbedaan cara penjualannya apa ya? Beda dari harga. Oke. Karena kalau kita ngambil profit yang besar di produk ini, reseller itu nggak bakal ngambil Karena barang dia kita jual lagi ya? karena dia jual Benar. lagi. Ya, jadi kita harus kasih harga yang murah supaya reseller itu bisa mendapatkan keuntungan di daerahnya gitu. Karena kita kan jualnya juga seluruh Indonesia gitu kan. Oke. Nah, kembali ke cerita tadi. Oke. 3 mesin jahit tadi ya. Dan 1 mesin obras. 2 mesin jahit dan 1 mesin obras. 2 mesin obras, Oke. 2 mesin jahit, 1 mesin obras, 1 mesin potong. Oke. Kemudian berjalan. Iya, berjalan. Oke. Dan di situ
reseller. Saya kan udah punya jaringan nih. Oke. Yang tadi saya punya 4.000 sampai 5.000 piece itu saya udah Ya. punya jaringannya. Saya udah jualin ke Makassar, saya jualin ke Palembang, ke Medan, Aceh, Jawa, Bali. Sampai kita pernah ngirim itu ke Papua. Oh. Saya ingat banget, sekilonya ke Papua itu 100.000. Mm. Nah, jadi sampai Papua itu kita udah ngirim gitu kan. Nah, di situ ketika kita masukin brand kita yang belum ada apa-apanya lah ibaratnya, memang baru buka dengan brand yang udah lama, mungkin udah tahunan, di situ orang nilai, wah kualitas ini lebih baik nih. Nah, lama kelamaan brand orang itu kita tinggalin. Ya. Nah, karena permintaannya juga seiring waktu makin Berkurang, sedikit. ya. Karena kelebihan kita tadi. Berarti di awal itu memang gandeng 2 brand ya? Iya, gandeng. Bukan 2, bahkan 3 atau 4. Oh gitu. Iya. Oke, sebentar sebelum kita lanjutin. Sambil makan nih. Oh ya. Saya minum. Ini risol Magnus dari Dapur Cemul namanya ya. Yang mau silakan hubungi Instagramnya Ujung Barat. Murah meriah kok ya. Berapa katanya? 10.000 per cup ya. Rasain dulu ya. Enak, Mantap. empuk. Beda nggak sama risol Jakarta? Beda. Ya, mantap ini ya. Iya. Oke. Sambil cerita lah nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian akhirnya brand lama itu makin lama makin sedikit peminat. Terus? Nah, pada saat itu kan seiring waktu tuh brand kita mulai dibeli banyak orang lah gitu kan. Terus komentar di Shopee itu mulai mengarah bahwa merek Gram itu lebih bagus. Karena kan orang berkomentar dan itu bebas. Kita nggak bisa ngedit itu. Iya. Nah, jadi di situ orang berkomentar bahwa wah brand Gram ini lebih bagus dari sekian. Kalau konsumen punya hak, tapi Ya. kalau kita nggak. Betul, gitu kan? betul. Nah, banyak orang yang gitu. Jadi semakin kesininya permintaan Gram itu makin tinggi. Nah, permintaan merek Gram itu tinggi dan yang tadinya kita ngambil punya orang itu melemah. Jadi ketika udah mulai bagus, kita merasa bahwa wah kita punya udah cukup kuat lah namanya ibaratnya. Baru kita tinggalin brand orang. Kita bangun brand sendiri. Nah, ketika itu lama-kelamaan permintaan pasar itu makin meningkat. Dan cara bisnis itu gini. Bisnis ketika awal mula kita buka usaha itu beda gaya. Yang harus kita pikirin ketika bisnis baru kita buka adalah bagaimana cara menjual produk kita dan mengenalkan produk kita pada orang lain. Nah, ketika kita di posisi tahap menengah bisnisnya, itu udah cara berpikirnya bagaimana cara menangani reseller. Oke. Karena udah ngantri lah. Beberapa reseller ini udah pada ngantri. Bagaimana cara kita memanage dan memberikan pelayanan yang bagus lah kepada reseller kita gitu. Iya. Dan yang kedepannya sebenarnya itu yang bakal saya alamin, nih. Tapi saya udah mewanti-wanti karena namanya pembisnis itu kita harus tahu nih. Dan harus bisa prediksi ya. Iya, Oke. kita nggak cuman punya bisnis hari ini yang kita pikirin, tapi bagaimana bulan depan, bagaimana 3 bulan ke depan dan tahun depan itu kita udah mikir. Pasti problem saya ke depannya itu dalam menangani jumlah permintaan. Contoh misalkan saya produksi 30.000 piece 1 bulan, Oke. tapi permintaan pasarnya 50.000. Ya. Nah, itu yang harus saya pikirin gitu kan. Nah, seiring waktu berjalan itu kita buka konveksi baru sekitar 4 bulan. Dan itu termasuk cepat. Ya, betul. Di tengah pandemi orang itu nyari cuannya susah gitu kan, karena hanya beberapa sektor bisnis itu yang bagus gitu. Kenapa saya bermain di Duster? Karena Duster ini kan kebutuhan pokoknya perempuan. Ya. Kenapa saya nggak bermain di gamis, saya nggak main di celana gitu atau di baju oblong? Karena saya mikir orang pada saat pandemi itu dia bertahan hidup. Nah, kalau beras sembako udah pasti laku dong. Nah, Duster ini sembakonya perempuan. Ya. Ya, ketika PSBB makin banyak orang di rumah, permintaan Duster itu meningkat. Betul. Nggak mungkin orang di rumah pakai baju ini ya Baju blues ya kan? nggak gamis kan nggak mungkin ya di Iya. rumah, pasti Duster dong. Nah, dan memang saya dapat jalan yang alhamdulillah lah ya gitu kan. Ya seiring waktu itu termasuk cepat. Bahkan Oke. kita minggu lalu itu di Jakarta kita itu podcast juga sama Shopee langsung dan Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, karena kita itu terpilih sebagai salah satu dari 2 seller
yang terpilih untuk ke naik dapat gimana ya, dapat penilaian yang bagus lah di Adiwarna. Jadi Kementerian UKM itu ada buat program dengan Shopee namanya program Adiwarna tanggal 22 sampai tanggal 25 di bulan ini. Dan kita itu termasuk angka penjualan yang naik drastis. Dan memang saya baca grafik saya sendiri pribadi, saya ngelihat ada peningkatan 100%. Jadi bulan lalu itu saya punya orderan, angkanya itu sekitar 208 juta bulan lalu. Tapi bulan ini pada saat baru tanggal 28 itu angkanya udah nyentuh 370 juta. Wow. Nah, berarti kan ini ada estimasi 2 hari lagi nih, bakal nyentuh 400 nih. Iya. Nah, 400 ini kan berarti hampir 100% ini. Dan saya yakin bisa 100%. Dalam waktu 4 bulan? Dalam waktu 4 bulan 4 itu saya bulan sudah omsetnya produksi, hampir 400 juta per bulan. Enggak, per bulannya. Iya, per bulannya ya. Ya. Tapi beda-beda maksudnya. Iya, benar. Bulan pertama itu belum segitu. Ya, enggak. Ini kan 4 bulan ceritanya. Ya, bulan keempat. Bulan baru keempat. bulan keempat sudah menyentuh hampir 400 ini. Berarti kalau kita melihat 4 bulan 1 bulan 100, berarti di bulan ke-10 nanti udah 1 M ya? Insyaallah. Insyaallah. Jangan lupain kita. Amin. Nah, karena tadi udah bicarain omset, Iya. kita juga kalau boleh tahu nih, marginnya berapa sih? Dari omset segitu berapa persen nih kira-kira? Adalah ya? Atau nggak boleh disebutkan atau tidak? Ya terserah sih. 20,92%. Oke. Karena kita ada aplikasi khusus Ya. yang jadi mengontrol setiap penjualan, Oke. setiap keuntungan kita. Jadi kita bisa tahu langsung tuh, angka penjualan kita sekian nih. Ya. Apa-apa aja sih secara persentase gitu kan, secara piece-nya. Dan kita itu bisa memilah langsung otomatis antara penjualan, gross-nya sama net-nya berapa. Oke. Yop. Untuk strategi supaya kita dapat banyak reseller, gimana caranya? Karena kan tadi ceritanya ini memulai ini setelah sudah memiliki reseller ya. Iya. Nah, gimana caranya awalnya itu biar dapatin reseller? Kita Atau ada orang yang mau menjadi resellernya kita gitu? ya, pertama sebenarnya pelayanan, komunikasi. Oke. Karena kita ini di bidang usaha yang membutuhkan orang lain juga. Ya. Ketika kita menghargai orang lain, kadang-kadang ada merasa bahwa wah saya pabrik nih. Nah, reseller yang butuh pabrik. Nah, ketika kita buat kayak gitu, orang nggak bakal mau ke kita. Walaupun harga kita murah sekalipun, kalau kita nggak menghargai orang, dia nggak bakal ke arah kita. Masih banyak kompetitor lain yang lebih menghargai, ibaratnya gitu. Ada pabrik lain yang lebih menghargai reseller, ngapain gua ke lu? Nah, ibaratnya gitu. Tapi kita memberikan pelayanan yang bagus ke mereka. Mereka nanya, "Kak, ini." Kita jawablah. Dan salah satu treatment khusus saya itu saya ngasih baju saya itu brand produk saya menggunakan brand orang lain saya kasih. Oh, berarti itu Treatment khusus. treatment khususnya. Nggak banyak orang yang mau. Oke, katakanlah kita di sini ujung barat mau membuat brand sendiri. Brand sendiri, ya. Produksinya di pabriknya Yopi Iya. di Depok, kemudian brandnya pakai brand kita. Gitu ya, bisa ya. Minimal 100 piece kita kasih brand sendiri. Oke. Khusus untuk daster. Khusus untuk daster dan piyama karena kita Dan memang piyama. fokus di situ. Oke. Nah, itu tadi ada lagi kalau di di konveksi, dunia konveksi. Saya memang baru juga, tapi kita harus cepat belajar. Nah, karena dunia bisnis itu adalah dunia yang harus cepat belajar. Orang di bisnis, orang pintar itu kalah sama orang cepat. Ya, orang pintar kalah sama cepat, betul. Ya, karena dia kebanyakan dia mikir, orang udah jalan. Betul. Nah, ketika dia baru mau jalan, dia susah ngalahin orang yang udah jalan. Yang penting eksekusi. Jangan banyak kali mikirkan risiko. Iya. Oke. Jadi saya ngasih treatment khusus di Aceh sendiri. Saya sebenarnya punya 3 label ya, 3 brand, tapi satu produk, maksudnya satu sumber dari Grand Fashion. Oke. Nah, di Aceh sendiri, di Banda Ada Aceh 3. ada 3. Di Palembang ada 1, di Medan ada 1, kalau di Jawa banyak. Makassar, Palangkaraya gitu. Bahkan saya lagi mendalami daerah Samarinda. Jadi saya udah ketemu orangnya. Kalau itu sama si Rinda. Kalau sama si bukan, Hani, itu beda. sama si Hani sama Hani. itu sama Hani ya. Oke, sama si Rinda. Ya. Nah, Yop, itu tadi kan dari omset. Kalau kita tadi bicara penjualan untuk bulan ini sendiri sudah berapa piece? Saya pieces tadi belum lihat, tapi sebenarnya bisa dilihat di aplikasinya itu bisa. Atau kita bulan lihat. kemarin deh.
Saya juga nggak itu, saya Nggak angka itu. doang nih. Karena soalnya saya buka di Shopee. Mm-mm. Ini khusus Shopee saja, Iya. bukan resellernya. Yang Gram Fashion itu produknya bisa sampai yang jual 4.000, 2.000-an. Oh iya, secara total, 1.000, secara total ya, secara total. dalam Shopee sendiri Gram Fashion itu udah ngejual 20.000 piece Selama 4 bulan. selama 4 bulan. 20.000 20.000 piece. Dan kita kalau ngomongin itu ada yang namanya reseller tadi itu nggak masuk Itu ke nggak Shopee. masuk situ. Ah. Walaupun masuk dia memakai toko lain ya, gitu ya. Enggak juga. Enggak. Dia reseller itu pembelian itu karena trouble-nya itu di pengiriman. Oke. Kalau reseller itu ngambil di Shopee, ongkirnya mahal. Oh iya, betul. Nah, jadi ketika pakai ekspedisi lain ya pembayaran nggak bisa dari Shopee. Betul. Nah, jadi di situ ada gap sekitar 20.000 lagi. Karena lebih banyak orang yang ngambil reseller daripada di Shopee sebenarnya. Oh begitu. Walaupun si reseller itu tidak jual lagi di Shopee. Iya, dan banyak. Iya. Kalau Berarti kita- ada lebih kurang dalam selama 4 bulan ini ya hampir 40.000 40.000 piece, 40.000 piece dan bisa lebih sebenarnya. Bisa lebih ya. Ha. Wow. Bersaingan di kita jadi kompetitornya Gram ya. Luar biasa. Nah, terus Yop, mungkin sebelum kita lanjut. Nah, Yop, untuk ilmu marketingnya sendiri atau sebelum marketing lah. Kan ini tadi ceritanya belum punya pengalaman Di bidang konveksi. di bidang konveksi. Ya. Kemudian melakukan atau membangun konveksi sendiri. Personalnya atau karyawannya itu memang orang-orang yang juga baru atau memang orang-orang udah berpengalaman? Oh enggak. Enggak apa nih? Maksudnya gini. Kita pembisnis. Oke. Pembisnis itu beda sama pengusaha. Pembisnis itu nyari orang yang terbaik di bidangnya untuk dibangun sebuah manajemen, dan orang terbaiknya itu yang ngatur perusahaan itu. Nah, saya punya kepala produksi, saya punya tukang potong, saya punya tukang pola, saya punya tukang jahit, tukang buang benang, tukang gosok, tukang packing, admin, banyak lah gitu kan. Karena seiring waktu itu perusahaan kita nambah-nambah terus. Bahkan dalam minggu ini aja kita nambah 2 karyawan. Dalam minggu ini aja kita nambah 2 karyawan. Nah, ya makanya trennya itu makin hari makin naik. Makin hari makin naik. Jadi saya ada kepala produksi, itu yang paling penting. Kita benar-benar harus nyari orang yang pro di bidang itu. Karena kita sama sekali nggak paham. Oke. Karena dasar bahannya itu aja beda, banyak. Kalau orang ngomong katun, nah katun biasa itu beda. Dia lebih tebal dan lebih keras, kaku, panas. Nah, ada rayon reaktif, ada rayon viskos, ada rayon Mona Lisa. Semuanya itu nggak tentu bisa dibuat daster. Kalau kita kan nggak paham nih. Nggak paham. Jadi kita sharing nih sama yang udah jago gitu kan. Oke. Nah, apa sih ini ya? Terus kita juga riset. Kepala produksi tadi itu. Ya, dan kita juga harus riset. Namanya orang kerja kita kan belum tahu nih, bener nggak nih? Jangan-jangan malah masukin ke lorong nih, kayak gitu kan? Kita harus juga belajar. Jadi kebetulan saya belajarnya harus cepat, otodidak. Semalaman itu pernah saya ngulik-ngulik dunia daster itu, saya nyari bahan apa sih yang paling cocok gitu. Terus di mana sih pabriknya? Gimana sih cara sistem dia produksi? Oke. Saya mempelajari itu semalaman, saya nyari habis-habisan. Dan alhamdulillah ketemu. Jadi ketika saya sharing dengan kepala produksi, ketemu nih, oh jalurnya gini, kita mainnya di rayon viskos. Nah, rayon viskos itu memang lebih cocok ke daster. Karena kalau rayon Mona Lisa itu lebih cocok ke gamis. Nah, jadi kita harus tahu, nggak mungkin barang yang lain kita buat ke produk yang daster gitu, beda. Jadi kepala produksinya itu yang sudah sangat berpengalaman ya? Iya, saya ngambilnya sebenarnya kepala produksinya itu dari salah satu artis. Salah satu artis terkenal lah di Indonesia. Dia punya brand dan dia kolaps di saat pandemi. Dia jatuh karena Artisnya perempuan ya? Ya. Ya, kita nggak usah bilang namanya. Nggak usah bilang namanya. Ya, intinya dia itu yang udah punya nama dan dia kolaps di tengah pandemi. Karena itu tadi dia memproduksi baju-baju fashion, baju-baju mahal ibaratnya gitu kan. Yang baju minimal kata desainernya itu minimal 2 juta harga satu bajunya. Kalau baju kita kan 50-an ibaratnya gitu kan. Beda. Nah, kenapa? Itu tadi yang saya bilang, pandemi ini nggak semua sektor bisnis itu bisa bertahan.
kalau daster ini kebutuhan pokok perempuan baik pandemi ataupun tidak. Nah, itu yang membuat saya oke. Nah, di tengah-tengah jalan itu banyak permintaan yang buat daster lengan panjang, terus yang buat baju gamis, macam-macam lah, gitu kan. Tetapi yang saya pelajari dalam bisnis konveksi, kita jangan terlalu terpengaruh akan kata-kata orang nih. Nah, karena ketika barang, kita nggak ngomongin barang nggak laku, barang itu rata-rata saya lihat laku, tetapi perputarannya cepat atau tidak. Nah, saya pernah karena permintaan gamis nih banyak nih, saya coba buat 2 gamis dengan 2 motif gamis, perputarannya agak lama, sampai 2 bulan. Sedangkan daster, kalau motifnya bagus seperti ini, 1 hari misalnya atau 2 hari itu bisa habis 200 piece. Kalau kita buat gamis, 1 hari itu nggak tentu ada 1, bisa 3 hari sekali cuma 1. Nah, jadi itu tadi, permintaan orang tuh selalu ada yang nggak ada di kita. Oh, Mas buatin daster yang lengan panjang dong, buatin daster yang model ini dong, itu dong. Tapi ketika realitanya kita mencoba buat, angkanya itu Kecil. lambat. Nah, sekarang hari ini berapa orang karyawannya, Yop? 17. 17. Iya. Insya Allah akan semakin menambah ya. Amin. Nah, jadi gini, Yop. Apa saran dari Yopi sendiri untuk pemuda Aceh nih yang mau mencoba berbisnis? Ya, mungkin tidak harus mesti dengan fashion, Ya. bisnis lain. Apa misalnya, sehingga gini loh. Dengan tadinya Yopi berani mencoba bisnis yang belum pernah sebelumnya digeluti, Ya. dengan modal bismillah lah kita bilang. Berani. Nah, ini yang banyak pemuda-pemuda kita yang memang mungkin belum berani, atau ini mencoba ini takut gagal ini ya. Mungkin ada sedikit yang mau Saya disarankan. bukannya mau menjelekkan, tetapi ini kritik dan saran dari saya nih. Saya kan udah lama di luar juga. Saya ngelihat di Aceh ini saya baru 2 hari. Tapi saya banyak melihat di warung kopi, anak muda itu main yang putar-putar itu. Ya, kita kemarin baru bahas itu juga loh sebenarnya. Apa namanya Orang itu? tua itu ya, yang Itu kan saya nggak pernah lihat. game domino itu. Saya nggak tahu nama game ya. Tapi saya nggak pernah lihat itu di Jakarta. Oh ya. Nggak pernah. Jadi dan orang di Jakarta itu anak-anak mudanya itu nggak ada yang kayak kita, maksudnya yang lebih fokus ke main game. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang buang waktu. Orang kalau kebanyakan game, dia susah membedakan antara realita yang terjadi saat ini dengan game. Pas kita ngomong nih, nge-game mulu lu. Enggak, nih cuma iseng. Tetapi persentase isengnya itu 70%, yang sadarnya itu cuma 30%. Jadi kebalik gitu kan. Jadi saya ngelihat orang anak-anak muda Aceh itu banyak yang terlena sama game. Sebenarnya itu ketika dia nggak banyakin game, dia berpikir bagaimana, itu yang buat kita tuh merasa ada apa sih yang harus kita pikirkan. Karena masing-masing daerah, masing-masing tempat punya permintaan yang berbeda, dengan peluang-peluang bisnis yang berbeda. Dan saya lihat Aceh ini banyak banget, besar banget potensi bisnisnya, karena banyak orang itu yang terlena dengan urusan yang gak penting tadi itu. Jadi kan anak muda Aceh ini cuman saya lihat kebanyakan teorinya nih, dia teori si A, B, C misalnya, tapi actionnya enggak. Jadi sebenarnya dalam bisnis itu juga butuh konsisten. Anak Aceh nih misalnya nih, dia bisnis A, tapi bulan depan dia patah semangat, dia beralih ke bisnis B. Nah, sebenarnya konsisten itu dibutuhkan dalam bisnis. Konsistensi ya. Konsisten itu harus. Jangan orang bulan ini kita misalkan jual bunga nih, bulan depan udah sepeda. Nah, jadi orang pas nyari bunga nggak ada lagi bro, kita udah jualan sepeda. Itu konsumennya hilang satu. Tapi kalau kita konsisten, kalau bunga aja, kalau sepeda aja, semakin hari orang yang tahu kita tuh bertambah. Tapi kalau kita konsisten, dari yang tahu kita 10 bisa jadi 100, yang tahu kita jualan itu 100 bisa jadi 1000. Dari konsisten. Tapi kalau kita gonta-ganti, orang baru tahu 10, besok kita udah beda lagi, yang 10 itu hilang, jadi 10 baru cuma segitu-segitu doang, nggak ada penambahan. Wow. Oke, itu salah satu trik ya, dan motivasinya. Ada pertanyaan yang masuk sebelum kita ini? Belum ada masuk? Yop, kayaknya belum ada yang masuk nih. Cuman nanti kalau ada yang mau nanya bisa komentar di bawah.
Sini. Dan kebetulan juga bagi komentar terbaik ya. Komentar terbaik dan unik, kita akan kasih giveaway dari Gram Fashion Iya. sebanyak 30 duster. Oh, sorry, 3 duster. Karena ini 30 ya. 3 duster yang seperti ini. Iya. Nah, pasti yang komennya kayaknya para ibu-ibu nih. Para wanita. Nah, oke yuk, sebelum kita akhiri nih, terima kasih juga udah hadir. Cika, tolong suruh Yopi nge-rap dong. Emang bisa nge-rap ya? ini jadi nggak nyambung nih sama ini. Nge-rap ya? Iya. Karena saya juga punya komunitas hip hop di Aceh, itu Oke. namanya Gram Audio Family. Gram Jadi di Jakarta sendiri Gram itu nggak cuma Gram Fashion. Saya punya RO isi ulang, itu namanya Gram Water. Nah, dulu saya juga punya Steam, kalau di sini Dorsmir. Itu Gram Dorsmir. Oh gitu. Nah, dulu waktu saya di Aceh itu saya punya Gram Dorsmir di Taman Siswa Merduati, dari 1 jadi 2 di Batuh, ujungnya juga punya. Nah, pas saya pindah ke Jakarta baru itu habis. Tapi di Jakarta saya ada Gram Fashion sama Gram Water. Nah, di Aceh tetap ada Gram Audio Family, komunitas hip hop, dan Oke. kebetulan saya ketuanya. Bisa dong challenge-nya nge-rap. Hmm, Nge-rap boleh. ujung barat lah, ujung barat. Ya, ujung barat official kan. Temanya ujung barat tentang apanya Ya, nih? tentang kita hari ini, Hmm, kita ngobrol hari ini. Ayo, itu challenge tuh. Oke. Ujung barat official ya. Iya. Teng dong. Enggak, soalnya dia nge-rapnya itu enggak 1-2 baris, dia harus banyak Oh gitu ya, Iya. siap. Gak apa-apa, pikir dulu nanti kita cut. Kita cut ini ya, aman dulu. Apa tadi? Ujung barat official. Oke. Sekarang kita berada di ujung barat. Kita berpikir di sini dengan berat dan lihat caranya kami membuat lirik. Dipikir dengan baik agar jadi cerita menarik. Jadi satu alur dengan pola teratur. Dicampur dengan rima tapi nggak boleh ngawur. Apalagi ada nada variasi. Di tiap jeda naik turun beda-beda. Gak pukul datar. Lirik otak-atik vulgar. Kata yang lebih segar agar jelas didengar. Jelas sukar lihat lirik bagai pembentuk tubuh. Yang berdiri tanpa itu semua takkan utuh. Luar biasa. Pimen bisa juga, silakan men, tilawah men. Oke Yop, makasih Yop sekali lagi atas kehadirannya. Semoga ini bukan pertemuan terakhir ya. Amin. Kunjungan ke ujung barat. Ya. Dan mungkin nanti kalau kita juga berkunjung ke Jakarta, kita akan mengunjungi Yopi kembali. Amin. Dan kita mungkin Siap. akan obrak-abrik pabriknya. Siap. Oke, makasih Yop. Tunggu sebentar Ya. sebelumnya. Kapan kemari ke Aceh? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Ya. Sudah di swab ya? Udah. Kalau nggak kita ini keluar semua nih. Aman ya? Udah, Oke. udah. Oke, yuk. Terima kasih sekali lagi, yuk. Ya. Terima kasih, yuk. Kita ucapin salam sama ke kamera itu. Baik, sahabat Ujung Barat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, like, and comment. Kita akan ketemu lagi nanti dengan narasumber-narasumber yang hebat lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.